Jumpa lagi di Sudut Pandang. Rumah dari negara untuk Jokowi dibangun di Karanganyar. Presiden Joko Widodo dipastikan akan mendapatkan rumah dari negara setelah selesai masa jabatannya di tahun 2024 mendatang. Jokowi memilih lokasi untuk rumah itu di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Camat Colomadu Sriono Budi Santoso membenarkan soal rencana pembangunan rumah dari negara untuk Jokowi di Colomadu. Dia mengatakan lahan yang dipilih tersebut merupakan lahan kosong yang diketahui bersertifikat hak milik. Ada meluasnya sekitar 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Diketahui lahan tersebut sangat strategis karena akses menuju Bandara Adi Sumarmo dekat, begitu juga akses menuju jalan tol lebih mudah. Ternyata Jokowi yang ngotot kasus Pinai dibawa di persidangan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ngotot meminta kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Pinai, Papua dibawa ke persidangan. Padahal sudah diberitahu oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa perkara tersebut bakal dinyatakan tidak terbukti bila tetap dibawa ke meja hijau. Mahfud MD menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo tetap ngotot membawa kasus pelanggaran HAM Pinai ke pengadilan, yakni untuk menunjukkan pemerintah serius menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Marah bukan main, anak buah Jokowi turun hadapi Bupati Meranti. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyoroti tajam pernyataan keras yang telah dilontarkan oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil. Pihaknya gusar dengan pernyataan kepala daerah tersebut untuk buka-bukaan siap mengusik kedaulatan dari Indonesia. Kemendagri mengatakan hal tersebut sangat tak elok untuk dilakukan mengingat jabatan dari Adil sebagai seorang pejabat publik. Bupati Adil sendiri langsung dipanggil menghadap Kemendagri dan tiba di kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Saat kacau balau dunia bikin Menteri Jokowi resah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan seluruh negara dunia akan resah di tahun 2023-2024. Sebab diprediksi akan terjadi krisis pangan yang diakibatkan rentetan persoalan. Karena itu lanjutnya, kebijakan yang diinisiasi Indonesia saat KTT G20 November lalu harus dijalankan, yaitu memberikan prioritas utama kepada pertanian dan ketahanan pangan. Dia menambahkan tidak ada negara yang boleh menutup negaranya saat sedang terjadi masalah pangan dan itu telah disepakati bersama negara anggota G20. Dia mengatakan sektor pertanian harus ditangani dengan serius, apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam yang mendukung dan di sisi lain jumlah penduduknya juga termasuk sangat besar di antara negara-negara lain di dunia. Mahfud MD sebut KUHP bukan untuk melindungi Jokowi. Mahfud MD menegaskan KUHP baru bukan untuk melindungi Jokowi. Mahfud menyebut KUHP baru diimplementasikan 3 tahun lagi di mana KUHP baru justru berlaku setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mahfud MD bercerita Jokowi pernah menyampaikan kepadanya setiap hari dihina tapi tak pernah menggugat. KUHP pun baru dibuat semata-mata karena memang negara butuh. Diberhentikan mendadak, mantan Sekda Sulsel gugat Jokowi. Diberhentikan mendadak jadi Sekda Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani menggugat keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Kuasa hukum Abdul Hayat Gani, Yusuf Kunjo, mengungkapkan adapun yang digugat antara lain Presiden Joko Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Sulsel. Mantan anggota DPRD Makassar ini mengaku menemukan kejanggalan terkait pencopotan kliennya sebagai Sekda Sulsel. Apalagi kliennya sehari sebelumnya masih memimpin rapat koordinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Hotel Gemaram, Makassar. Beras impor asal Vietnam sudah tiba di Indonesia. Perum Bulog mendatangkan beras impor sebanyak 5.000 ton asal Vietnam pada hari Jumat 16 Desember. Pemasukan perdana impor ini tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, di mana selanjutnya sampai akhir Desember 2022 pihaknya akan mendatangkan 200.000 ton beras impor yang ditujukan untuk menambah CBP di 14 titik pelabuhan Indonesia. Padahal baru pada 14 Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI, di mana penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh. Di mana sepanjang tahun 2019 hingga 2021, Indonesia disebut tak mengimpor beras. Tentu saja ini adalah beras medium karena untuk beras khusus Indonesia masih mengimpor hingga ratusan ribu ton. Padahal Indonesia sendiri adalah salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Mendak Sulhas pastikan 350.000 ton kedelai impor masuk Januari 2023.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan kedelai impor asal Afrika Selatan akan masuk ke Indonesia pada Januari 2023. Kebijakan impor tersebut dilakukan untuk mengurangi dampaknya harga kedelai yang mahal sehingga membuat para pengrajin tahu tempe kesulitan berproduksi. Menurut Zulhas, kedelai impor tersebut sudah dipesan dan dibeli namun belum dikirim lantaran masih harus dikarantina terlebih dahulu. Sebagai informasi sebelumnya, Mendak Zulhas meminta Perum Bulog untuk mengimpor kedelai sebesar 350.000 ton. SoftBank mundur dari investor IKN, Bahlil beri penjelasan. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan SoftBank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Bahlil, hal itu karena Indonesia menginginkan model investasi yang adil. Ia menyebut founder dan CEO SoftBank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu. Tawaran yang disampaikan SoftBank adalah salah satunya mereka menentukan internal rate of return atau tingkat pengembalian modal sendiri. Ia menegaskan tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan. Elektabilitas Erick Thohir meroket, potensi cawapres makin kuat. Tingkat elektabilitas Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir melejit berada di daftar posisi teratas. Di mana kondisi demikian tentu semakin menguatkan amunisi Erick Thohir saat maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Setidaknya hal tersebut sesuai dengan hasil rekaman survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Di mana berdasarkan survei elektabilitas Erick Thohir di Jawa Tengah sebesar 25,4%, Jawa Timur 18,3%, DKI Jakarta 17,2%, Banten 11,7%, serta Jawa Barat 10,3%. Tingginya tingkat elektabilitas Erick Thohir bukan menjadi satu-satunya modal bagi Erick Thohir, di mana menurut pengamat politik Ray Rangkuti, latar belakangnya sebagai pengusaha sukses terus memetik perhatian banyak pihak. Banyak partai merapat jika PDIP usung Ganjar Capres. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi banyak partai yang akan merapat ke PDI Perjuangan jika partai Baltek tersebut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Menurut dia, pencapresan Ganjar didukung oleh banyak pihak, termasuk sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Belakangan sosok Ganjar juga muncul dalam bursa capres Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ganjar juga dapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk maju sebagai capres. Seandainya pun PDIP urung memberikan kendaraan buat Ganjar, menurut Adi koalisi partai lain bersedia mengantarkan Gubernur Jawa Tengah itu maju ke panggung pemilihan. Adi menilai koalisi partai politik yang telah terbentuk saat ini masih sangat cair. Poros politik sangat mungkin berubah bergantung pada arah angin PDIP. PDIP nomor urut 3 di pemilu Ganjar sebut bakal dapat hat-trick. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimis PDIP bisa menang lagi di pemilu 2024 dan menjadi kemenangan ketiga kalinya. Hal itu sesuai dengan nomor urut 3 yang diperoleh oleh PDIP untuk pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ganjar saat berada di Pendopo Soeharto Witlam, Desa Diengkulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jateng. Ia menambahkan nomor urut yang didapat saat ini tidak berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Ganjar meyakini kampanye yang bakal dilakukan oleh PDIP juga akan tetap sama.